Hai kawan puan, kembali lagi dengan kami di Her Story, masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Olivia. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai tantangan apa yang mendasar bagi perempuan untuk bisa menjadi pemimpin di Indonesia ini. Bu Olivia, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apa yang harus dimiliki perempuan Indonesia dalam kerangka kepemimpinan ini. Baik, Silakan ya, Ibu. pertanyaan yang baik sekali. Jadi itu tadi ya, kita sudah tahu dulu tadi tantangannya itu apa. Katanya budaya patriarki yang begitu kuat. Nah, rendahnya pendidikan, status ekonomi juga. Nah, kalau begitu apa sih yang harus dibutuhkan? Yang paling penting dibutuhkan bagi seorang perempuan, apalagi untuk sampai dalam proses pengambilan keputusan ya. Karena kepemimpinan perempuan itu diharapkan itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga akan menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang pro perempuan. Ya, nah ini menurut catatan saya ada 5 hal. 5 hal yang penting yang harus dimiliki perempuan bila dia mau sampai pada posisi pengambil kebijakan. Yang pertama integritas diri. Integritas diri kita mengetahui apakah si diri perempuan ini dia capable, punya kemampuan. Dia juga apalagi zaman sekarang ya, dia itu bisa berpikir visioner, out of the box. Perempuan yang punya integritas diri yang kuat, kepercayaan diri yang kuat. Selain intelektual yang dia miliki, pemahaman, tapi dia juga harus benar-benar mensinergikan kemampuan pikirnya dia, kemampuan rasanya dia, dan kemampuan spiritualnya. Itu pemimpin itu harus punya 3 itu. Dia harus bisa mensinergikan kemampuan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, yang kedua tuh apa? Karena ini perempuan dan sudah melekat budaya patriarki begitu kuat di masyarakat, bagaimana dengan dukungan keluarga? Ini penting. Kalau dia sudah berkeluarga, suaminya dukung tidak untuk dia tampil sebagai pemimpin, anak-anaknya dukung tidak. Kalau dia masih single, orang tuanya dukung tidak, atau mungkin pacarnya dukung atau tidak. Harus ada dukungan dari orang-orang terdekat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem kenegaraan kita, pengambilan keputusan melalui sistem demokrasi, melalui sistem, partai politik. Walaupun dia bukan orang partai politik, tetapi adanya dukungan dari partai politik itu satu modal yang penting. Ya, kita lihat banyak kan anggota DPR kita yang duduk di parlemen dari pusat sampai ke daerah juga bukan orang politik rata-rata, dekat dengan kekuasaan, malah punya popularitas, selebriti, bisa sampai ke, mereka kan bukan orang partai, tapi didukung partai. Nah, itu alasan ketiga. Lalu alasan keempatnya apa? Wah, harus punya keuangan yang bagus. Jangan-jangan ibu rumah tangga mengkaitkan nanti uang belanja rumah campur dengan uang aktivitas politik atau untuk melakukan aktivitas dalam rangka mencapai keinginannya sebagai seorang pemimpin. Nanti berantakan lagi, bermasalah lagi di rumah. Jadi kekuatan finansial bukan sebagai money politik, tetapi ini sebagai operasional kegiatan yang harus memang dia dimiliki. Bikin spanduk, bikin flyer kan nggak gratis. Iya, benar, Bu. Publik kan nggak gratis, kan? Semua butuh biaya. Nah, ini harus dipakai juga, walaupun sedikit finansial itu butuh. Dan terakhir, kelima apa sih? Nah, ini kunci. Terlihat sederhana, tapi itu penting dari keseluruhannya. Apa itu? Nyali. Keberanian. Kamu udah percaya diri nih, karena kamu capable. Bisa. Komer. Orang tua, suami, anak semua mendukung. Ada partai politik juga sudah dukung. Uang punya, tapi nggak berani. Nyali nggak punya. Nggak jadi deh. Satu, dua, empat. Yang kelima nggak ada. Mau jadi apa? Iya kan? Iya, benar, Bu. Diri kan tadi ya? Iya. Nggak akan jadi. Nggak akan ada seorang pemimpin perempuan karena ketakutannya itu tadi ya. Nggak punya keberanian. Nah, itu alasannya yang menurut saya seorang perempuan ingin sampai pada tataran paling atas, dia harus punya itu. Dia harus punya 5 kriteria itu. Karena apa? Masuk ke wilayah kepemimpinan perempuan ini kan dalam segala bidang, bukan cuma soal politik. Kepemimpinan perempuan di bidang sosial, di bidang ekonomi dibutuhkan memang keteguhan mental yang baja ya. Jadi
sampai disamakan dengan pemahaman yang lain bahwa perempuan itu lemah dan lain sebagainya. Tidak. Tapi itu kembali kepada diri kita. Kalau poin 1, 2, 3, 4 sudah ada, maka poin kelima nyali itu betul-betul harus dipunyai oleh seorang perempuan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Ibu. Lalu, apa saja yang sudah dilakukan Komnas Perempuan terhadap pencapaian kepemimpinan perempuan di Indonesia? Nah, ini silakan. Ya, menarik sekali, Mbak Bena. Komnas Perempuan merasa begitu penting kepemimpinan perempuan. Sesuai dengan tujuan dari Komnas Perempuan sendiri, ini untuk melindungi hak-hak asasi perempuan, terhindar dari berbagai macam kekerasan terhadap perempuan, yang kita pahami bahwa kekerasan terhadap perempuan kan bukan kekerasan fisik saja. Ada melalui konvensi CEDAW, itu sudah lengkap, ada kekerasan sosial, ekonomi, politik yang harus dilindungi, yang bila itu terjadi kepada perempuan. Nah, apa yang Komnas Perempuan lakukan? Kita sudah masukkan di dalam peta jalan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahwa kepemimpinan perempuan itu merupakan visi yang harus dijalankan oleh KP. Karena apa? Kepemimpinan perempuan ini kan dari level atas sampai aras bawah. Di aras bawah ini di masyarakat ada teman-teman kita perempuan pembela HAM. Nah, mereka inilah pemimpin-pemimpin perempuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kekerasan terhadap perempuan. Kepemimpinan perempuan dari teman-teman perempuan pembela HAM yang ada di tataran bawah, ini yang sedang diperjuangkan terus oleh Komnas Perempuan. Kita mencoba membuka cakrawala berpikir dari negara bahwa negara membutuhkan mereka-mereka ini. Jadi bukan kepemimpinan dalam aras elit saja, tapi juga ada aras bawah, kepemimpinan dalam segala sektor. Sehingga memang betul kepentingan Komnas Perempuan selain karena tujuannya tadi, tetapi juga bahwa merasa masih banyak ketimpangan yang terjadi di perempuan pada aras yang paling bawah. Mereka ini lebih banyak menjadi objek pembangunan selama ini. Seharusnya kan mereka ini pelaku pembangunan, subjek. Jadi teman-teman kepemimpinan perempuan, khususnya para perempuan pembela HAM ini berjuang untuk bagaimana rasa keadilan yang selama ini tidak dimiliki oleh para perempuan itu bisa hidup kembali. Seperti itu ya. Dan kemudian yang kita perlu cermati bahwa pada tataran paling bawah yang sering kita temukan, laporan-laporan pengaduan yang ditemui oleh Komnas Perempuan, begitu banyak perempuan yang itu teraniaya. Dan perempuan-perempuan yang teraniaya ini banyak pada kelemahan ekonomi, mempunyai kelemahan ekonomi, atau tadi terhimpit dalam budaya patriarki yang begitu kuat, sehingga sepertinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, di sini dibutuhkan ketokohan seorang perempuan yang bisa untuk meminimalisir berbagai persoalan-persoalan pada taras bawah ini. Kalau kita mengikuti perkembangan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masa pandemi sekarang, ini berkaitan banyak perempuan yang diam, tidak mau melaporkan, takut atau malu. Nah, ini jadi tantangan juga bagi teman-teman para perempuan pembela HAM di tataran paling bawah untuk bagaimana dia sebagai seorang pemimpin itu mampu bersikap untuk bisa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, apakah karena alasan ekonomi ataukah alasan sosial budaya lainnya, itu betul-betul bisa dieliminir. Nah, dalam peta jalan Komnas Perempuan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dibuat sampai dengan nanti tahun 2045, kepemimpinan perempuan ini diharapkan untuk nanti kita bisa sama-sama menciptakan perempuan Indonesia yang aman, yang sejahtera dan berdaulat. Karena selama ini perempuan Indonesia belum berdaulat atas dirinya sendiri. Ya, ini penting. Kalau kita sudah merasa kita sudah bisa membuat perempuan itu berdaulat, maka disitulah saya bisa mengatakan bahwa suatu pencapaian yang maksimal dari seorang pemimpin perempuan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Bu Olivia, kawan puan jangan kemana-mana dulu ya. Tunggu iklan yang berikut ini.